yang mana akan menyampaikan materi tentang budaya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Ibu Epi Susanti, atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Harmidah selaku moderator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Luar biasa, masih semangat ya. Walaupun cuacanya terik hari ini, kita harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi sedikit sesuatu yang saya dapatkan dari mempelajari modul 1.4 dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Nah, kami di sini ada berempat, Bapak Ibu. Yang pertama akan saya sampaikan, kemudian nanti akan disusul oleh teman-teman guru penggerak yang lain. Nah, yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu guru, kadang-kadang kita merasa siswa kita disiplin, tetapi kita tidak tahu motivasi apa yang mendasari dia melakukan perilaku disiplin itu. Apakah motivasinya dari dalam, apakah motivasinya dari luar? Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat posesif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Diane Gossen tahun 1998 mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sekarang ini gencar sekali kita dengarkan, kita terapkan di dalam kelas, bahwa seorang guru atau fasilitator dalam Merdeka Belajar, kita harus menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian memiliki nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Ini berkaitan dengan semua nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, Bapak Ibu di sini ada tawaran. Setuju atau tidak setuju? Pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Bagaimana nih, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Jadi setuju ya Pak ya, bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oh, ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Nggak setuju ya Bu ya? Iya, karena kita punya persepsi masing-masing. Ya Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ternyata setiap perilaku manusia itu punya latar belakang. Nah, di sini ada 3 latar belakang yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu kategorinya motivasi dari luar diri, yang artinya eksternal. Kadang-kadang anak terlihat disiplin atau patuh, tapi sebenarnya dia hanya menghindari hukuman. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi motivasi yang kedua ini kira-kira seseorang melakukan sesuatu itu ingin jadi sorotan, ingin mendapat pujian, seperti itu. Jadi motivasinya bukan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, ini ada motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, jadi saya melakukan ini karena memang saya harus. Saya paham bahwa itu adalah nilai yang benar dan saya setuju. Nah, inilah yang dimaksud motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi internal inilah yang ingin kita capai. Jadi disiplin positif itu sudah ada dari dalam diri kita. Ya, Ibu Guru, di sini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada potret Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, yang artinya kita menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Ya, selanjutnya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon tahun 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kadang-kadang penghargaan itu menjadi motivasi, tapi kadang-kadang itu juga menjadi motivasi yang kurang baik. Akhirnya orang melakukan sesuatu semata-mata hanya ingin diberi hadiah, bukan dari hatinya. Baik, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Dapat merusak suatu hubungan. Kemudian penghargaan itu bisa berupa suatu hukuman dan akhirnya akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Artinya penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan
mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa dengan adanya penghargaan kadang-kadang kita jadi motivasinya itu karena hanya ingin mendapatkan hadiah itu, penghargaan itu atau pujian itu. Tapi kita kurang berkembang dan tidak memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, selanjutnya di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kita tidak boleh hanya memuji, mengapresiasi satu, dua anak itu terus. Tapi kita perlu mengakui atau memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian bahwa mereka semua perlu diapresiasi. Nah, di sini ada contoh nih Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, ada pembuka, nilai kebajikan dan situasinya. Kemarin saya perhatikan kamu, nah, kita lanjutkan dengan sesuatu yang mengapresiasi. Kemudian, wah, rasa empati besar sekali ya, seperti itu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian bisa juga dengan saya menghargai murid. Kemudian, wah, kepedulianmu luar biasa. Gitu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, kita bisa mengapresiasi dengan terima kasih untuk sudah menjaga kebersihan, dan wah, rasa tanggung jawabmu luar biasa. Nah, jadi apresiasi itu sangat-sangat penting kita berikan kepada murid. Nah, di sini saya nanti akan minta nih Bapak Ibu untuk mengisi tabel. Di sini ada tindakan guru. Kira-kira tindakan yang kita lakukan ini termasuk kategori hukuman atau konsekuensi ya. Nanti kita akan mengisi bersama. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu ya? Oke, boleh dimulai. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah mengisi dan melengkapi tabel yang saya tayangkan tadi. Mari kita cocokkan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang pertama termasuk kategori apa nih? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, luar biasa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, hukuman ya. Iya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira kategori apa ini? Konsekuensi atau hukuman ya? Konsekuensi, betul? Yang ketiga? Hukuman. Iya, masih kategorinya hukuman. Selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Yang keempat? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul sekali hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Silakan Bapak, silakan bergabung. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain? Yang terakhir Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Ternyata kita kadang-kadang masih sulit membedakan antara konsekuensi dan hukuman ya Bapak Ibu. Karena ternyata berbeda walaupun bedanya tidak jauh seperti itu. Kalau hukuman kira-kira itu sesuatu yang sepihak dari gurunya. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu jika tidak melakukan ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Untuk restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Selain itu konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini korban mendapatkan keadilan untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid atau anak berbuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, selanjutnya di sini masih banyak bisa dilihat ya Bapak Ibu. Untuk hukuman perilakunya pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, dan murid akan membenci peraturan. Jika konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan peraturan dalam masyarakat, peraturannya, melakukannya, kemudian anak menghormati peraturan. Yang terakhir nih positif, yaitu ketika melaksanakan restitusi, masalah dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, dan kita di situ akan bertanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini akan saya singgung sedikit karena nanti akan dibahas oleh rekan saya. Jadi apa sih restitusi itu? Ya, restitusi berasal dari kata restitusi yang artinya ganti kerugian atau pembayaran kembali. Penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, dokumen penyesuaian spontan dengan badannya, kepala bayi dengan badannya sudah kepala keluar dari rahim ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka
dan membantu murid untuk berpikir. Ingin menjadi orang seperti apa mereka? Tujuan mulia. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, Bapak Ibu, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang keempat, delapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ternyata sudah habis Bapak Ibu. Ini adalah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Tetapi sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau tanya? Pak Alwi, boleh? Pak Bimo mau tanya, boleh? Ya, kalau begitu kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Akan dilanjut oleh pengisian materi dari rekan selanjutnya. Nanti sesi pertanyaan bisa kita jadikan satu di sesi akhir. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Epi Susanti SPD. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Epi. Ya, yang sudah memaparkan materinya cukup panjang lebar sekali dan kita sudah memahami tentang disiplin positif. Iya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Epi Susanti, CGP Angkatan 11. Ya, selanjutnya itu masih otak. Selanjutnya kita panggil pemateri yang kedua kita yang akan menyampaikan materi. Selanjutnya kita panggil pemateri yang kedua kita yang akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas yang akan diisi oleh Bapak Agus. Bapak Agus Prayetno. Ya, beliau ini adalah guru yang mengampu mapel kimia. Orangnya cerdas sekali. Kelihatan bodinya banyak pikir. Iya, kami persilakan pada Pak Agus Prayetno atas waktu dan tempatnya. Kita kasih apa dulu? Next, Pak. Dua 22 menit saya tadi. Terima kasih kepada Bu Harmida selaku pembawa acara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Prayitno, CGP Angkatan 11. Di sini saya ingin berbagi praktek baik. Sebenarnya kita di sini juga sama-sama belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif mengenai keyakinan kelas. Sebelum saya sampaikan materi, gimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Kita hari ini akan belajar mengenai budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, dari Ibu Evi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak
peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ya Bapak Ibu? Jadi di sekolah kita ini kan diwajibkan untuk menggunakan helm. Itu kenapa Bapak Ibu? Supaya apa? Demi keselamatan. Iya, demi keselamatan salah satunya. Kemudian tertib lalu lintas. Selanjutnya apa? Biar keren, luar biasa ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Kenapa? Lingkungannya nyaman. Biar lingkungannya nyaman. Kemudian tidak bau, apalagi Bersih. biar kelihatan bersih, indah, kemudian rapi ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tadi Bapak Ibu mengikuti pelatihan hari ini salah satunya berbagai praktik ya. Itu datangnya tepat waktu tadi kayaknya ya. Mengapa perlu datang tepat waktu? Apa? Supaya tidak terlambat. Kemudian disiplin ya, menghargai waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Seperti yang sudah diterapkan di sekolah kita, itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono itu hadir paling lambat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi jam 7.15 itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Sri Bawono itu harus sudah hadir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Selanjutnya yaitu budaya positif. Di situ ada peraturan kelas. Selanjutnya ada keyakinan kelas dan lingkungan yang positif, di mana itu saling ketergantungan. Jadi kalau kita menerapkan peraturan kelas, pasti akan ada keyakinan kelas dan lingkungan juga akan menjadi positif ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh keyakinan atau sepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas, itu harus kalimatnya atau bahasanya itu yang positif ya. Jangan ada yang negatif. Contoh negatifnya itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu contoh negatif. Ada kata-kata tidak ya. Jadi diganti kata tidaknya harus apa? Misalkan Buanglah sampah pada buanglah sampah pada tempatnya. Jadi diusahakan jangan ada kata-kata yang negatif. Kemudian kita sebagai guru mapel atau guru mata pelajaran itu seharusnya itu memiliki kesepakatan kelas ya. Jadi setiap guru mapel itu memiliki kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya wali kelas dengan siswanya, tetapi semuanya guru yang mengajar itu harus memiliki kesepakatan kelas dengan siswa yang diajar atau dengan kelas yang diajar. Kemudian di sini contohnya lagi, kami murid yang semangat belajar. Ada juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kan contohnya tidak ada kata-kata negatif, semuanya positif. Oke.
Nah, diskusi apa pendapat Anda tentang fenomena di pusat keyakinan kelas yang telah dipelajari? Apabila belinya apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas? Di situ ada kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas, peraturan atau tata kelas, pajangan di sekolah, dikasih belajar, yaitu PP 7500. Jadi di sini ada contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh guru masing-masing, bisa dibuat sekreatif mungkin ya Bapak Ibu. Jadi membuat kesepakatan kelas itu jangan hanya secara lisan, tetapi harus ada bentuknya secara tertulis supaya selalu diingat oleh peserta didik dan kita juga sebagai guru. Jadi kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama, jangan sepihak. Jangan kita sebagai guru terus kita membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar dengan kita itu seenaknya. Kita harus sepakati atau kita harus diskusikan dengan siswa kita, ya. Kebanyakan selama ini itu membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan gurunya tanpa mempedulikan siswa-siswanya atau tanpa mengajak berdiskusi dengan siswa-siswanya. Jadi mulai dari sekarang kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita ajak berdiskusi kira-kira sepakat atau tidak. Karena kalau misalkan kita ajak berdiskusi, insya Allah karena udah disepakati bersama, siswa juga tidak akan keberatan untuk melaksanakannya. Oke ya? Nah, di sini ada apa ya ini? Ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau yang terdengar itu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Nah, di sini ada yang dengan hormat, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Ini contoh yang positif ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan kata terima kasih. Dan itu tadi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah belum sebagai guru membuat kesepakatan kelas dengan siswanya? Sudah, luar biasa ya. Jadi diusahakan kita sebagai guru harus membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Yang di sini ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, materi selanjutnya akan disampaikan atau akan dilanjutkan oleh salah satu guru penggerak kami, yaitu Bapak Alwi, yang akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada Bapak Alwi, saya persilahkan. Ya Allah, saya cuma 10 menit. Materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi pada luar biasa semuanya ya. Nah, sedikit lagi ini ada materi tambahan dari Bapak Muhammad Alawi, Sarjana Komputer.
Kepada Bapak Alwi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabur. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siang-siang ini ngantuk ya Bapak Ibu? Nanti kita breaking ya. Kita joget-joget dulu. Dan semangat. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sama Ibu namanya Muhammad Alawi, alamat Tugu Raharjo, CGP Angkatan 11. Kebetulan kami di sini melakukan aksi nyata dan tadi sudah diawali oleh Bu Epi, kemudian Pak Agus, dan yang ketiga nanti yang terakhir rekan kami Bu Hadia. Kita breaking dulu ya, kan ini sudah lelah ya dari pagi, sekarang sudah siang, apalagi sudah makan itu ngantuk gitu ya. Oke, saya siapkan dulu. Ini saya juga nggak begitu hafal gerakannya. Minta salah satu bantuannya kepada Bu Harmida. Bu Harmida, kita semuanya berdiri ya, supaya Saya ikutan boleh nggak Pak? Iya silakan. Oke. Sambil olahraga. Iya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takut tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua tentara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar. Bagaimana Bapak Ibu, masih ngantuk? Mudah-mudahan ice breaking tadi bisa melemahkan otot-otot kita yang sudah kencang dari pagi sampai dengan jam siang ini. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu tentang
sudah terlihat. Kita ke 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham 5 posisi kontrol sebagai guru ya, untuk mengendalikan, atau kalau kita ada di kelas kadang salah dalam melakukan ya. Nah, sebagai pendidik, guru memiliki beberapa hal penting untuk mengendalikan kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. 5 posisi kontrol yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah penghukum ya. Ini bisa kita lihat di bagian slide-nya. Kebaca Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu kalau yang kurang terbaca bisa dilihat, sudah saya share filenya di grup kita. Itu bisa dibuka, dicek. Nah, yang pertama posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum ya. Jadi kalau sebelah kiri ini, itu sebelah kiri saya itu ada yang berwarna biru, itu adalah motivasi. Yang pertama adalah guru berbuat, kemudian guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, jadi itu adalah motivasinya. Kemudian ada 3 identitas. Identitas pertama itu adalah kontrol dari luar. Yang kedua adalah kontrol dari luar. Di sini bagian identitas berhasil atau sukses. Kalau yang tadi kan identitas gagal. Dan yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses. Ini adalah kontrol diri. Jadi sebagai pendidik kita harus memperhatikan 5 kontrol ini Bapak Ibu. Untuk mendahului hukuman, yang pertama di sini adalah penghukum ya. Jadi penghukum contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian di sini membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi yang bagian identitas berhasil itu adalah sebagai teman ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Sebagai pendidik, sekali lagi jangan sampai dalam melakukan tindakan itu kita salah ya. Karena pendidik itu ya, kalau bicara guru itu digugu dan tiru. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sifatnya menghukum. Sebenarnya boleh menghukum, mungkin menghukumnya yang ada nilai positifnya, yang itu tidak menyakiti fisik daripada siswa kita. Misalnya kalau kita mau memberikan hukuman yang itu pada saat dia melakukan kesalahan, ya mungkin disuruh nulis kembali. Kalau dia belum mengerjakan tugas, disuruh mengerjakan tugas. Jangan dihukum, disuruh lapangan atau yang lainnya. Itu yang tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh dilakukan, bisa aja dilaksanakan, tetapi dengan nilai-nilai yang positif. Itu. Kemudian yang kedua ada lagi contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini jangan sampai guru sekali lagi digugu dan ditiru.
Kalau kita bertindak pasti dicontoh sama muridnya. Makanya jangan sampai salah dalam bertindak. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ini kan termasuk hukuman atau ancaman. Jangan sampai ini dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, memberontak menyalahkan orang lain, berbohong. Nah ini juga tidak boleh, karena di sini adalah bagian yang kita hindari. Kemudian menggunakan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan seterusnya nanti bisa baca. Kalau yang kedua, merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh seorang guru ya, tapi lihat situasi dan kondisinya ya, jangan sampai juga jadi apa ya, dikasihani sama gurunya gitu ya. Kalau dalam hal yang ya tidak jadi masalah, tapi kalau bisa yang seharusnya dengan bahasa yang santun, mungkin yang pas sesuai dengan santun. Yang berikutnya adalah teman misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya, yang keempat, memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak yang harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada konsumsi atau hadiah untuk dirinya, gitu ya. Itu adalah contohnya. Kemudian yang kelima itu adalah manajer. Manajer di sini contohnya dengan menggunakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau nanti kita sebagai manajer di dalam sekolah itu kita harus untuk mengujinya diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa juga dengan apa yang kita yakini. Misalnya kita punya program atau punya kegiatan, kemudian sebagai manajer ya wajar kalau mereka menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Selebihnya ada menguatkan pribadi sampai dengan mengevaluasi diri, bagaimana cara diri. Ini nanti bisa dipahami, kemudian nanti di bagian lain-lain ya, bisa kita diskusikan. Sebelum dilanjutkan, yang tadi ada yang mau ditanyakan atau mau sekalian seperti yang tadi di awal? Oke, nanti sekalian ya. Saya ingatkan lagi tadi ini adalah definisi dari penghukum ya. Guru berperan sebagai penghukum menegakkan aturan kelas. Tadi sudah kita bahas. Kemudian teman ya, jadi guru juga harus berperan sebagai teman. Tadi juga sudah saya berikan contoh-contohnya. Sebagai teman itu berarti membangun hubungan yang hangat dan terbuka, tapi jangan sampai kebablasan ya. Yang sering terjadi kan ya, memanfaatkan situasi dan kondisi. Kalau bisa tahu batasan gitu. Murid ya sebagai teman bisa, tapi jangan sampai kebablasan. Kemudian tadi manajer ya. Jadi manajer kalau nanti kita sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pengawas ataupun koordinator daripada suatu kegiatan, itu juga bisa disebut sebagai manajer. Kita bertanggung jawab untuk mengatur dan mengorganisir. Kalau di kelas yang mungkin kita sebagai guru, kita adalah manajernya. Kalau di kepala sekolah ya berarti siswa atau kelasnya itu adalah bapak ibu gurunya. Kemudian mencakup pengelolaan sumber daya dan memastikan proses pembelajaran lancar.
Ini tadi pembuat siswa merasa bersalah sebagai pemantau. Pemantau berarti dia bisa mengawasi, kemudian umpan balik dan analisis. Jadi nanti kalau kita sebagai pemantau, kalau di sekolah misalnya sebagai pengawas, ya kita harus bisa mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kalau guru ya berarti memantau siswa ini kehadirannya bagaimana, siswa ini sudah mengerjakan tugas atau belum, berikan umpan baliknya, dianalisis. Kalau misalnya dia nggak pernah mengerjakan tugas, ya kenapa, dan seterusnya. Oke, sudah cukup untuk materi 5 kontrol, 5 posisi kontrol ya. Nanti sekalian tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa ada seksi tanya jawab dan diskusi, diharapkan kepada Bapak Ibu agar bisa memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan pada diskusi dan acara lain-lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan dalam menyampaikan ada kalimat-kalimat yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya oleh MC Ibu Epi Susanti. Nah, ini adalah lanjutan materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu, nama saya Harmida, SPDI, adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangatkah siang hari ini? Masih, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana nih? Kita kasih ice breaking dulu? Iya, kita kasih ya Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan saya. Ini adalah salam semangat dari saya. Mungkin ini adalah sebagai penutup kita untuk oleh-oleh Bapak Ibu semua, nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk pembuka ataupun selingan dalam pembelajarannya di kelas. Bisa diikutin Bapak Ibu ya, supaya kita tidak ngantuk. Jadi kalau saya sapa, tepuk semangat. Jadi Bapak tepuk tangan, pok pok pok, dang dang dang, pok pok pok, ding ding ding, pok pok pok, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Tepuk semangat, pok pok pok, sambil bergoyang. Semangat. Jadi lebih heboh. Bisa Bapak Ibu silakan berdiri semua. Ikuti gerakan saya. Ya, kita mulai ya. Bapak Ibu semuanya tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Alhamdulillah, kita masih tetap semangat kan? Dan terasa sekali di badan kita setelah kita tepuk semangat, maka mengalir aura yang hangat. Iya, bertanda bahwa kita masih punya energi yang semangat. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan materi tutup kita tadi. Kalau disiplin positif sudah disampaikan, kemudian tadi keyakinan kelas sudah disampaikan, dan 5 kontrol guru sudah disampaikan juga oleh materi kita, calon guru penggerak yang luar biasa. Nah, saya yang keempat materinya tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu semua masih agak asing dengan segitiga restitusi ini, maka daripada itu saya akan coba perkenalkan semua sama Bapak Ibu semua. Iya. Sebenarnya di sini ada ini. Sabar Bapak Ibu ya. Nah, jadi
Secara umum, segitiga restitusi ini adalah suatu proses di mana dialog yang dilakukan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab terhadap masalahnya. Jadi itu Bapak Ibu, hanya itu secara umum segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah rumus dalam kita penanganan masalah terhadap anak-anak kita. Baik, selanjutnya ini di eksplorasi konsep 6 ini ada segitiga restitusi dan ini gambarnya. Nah, ini adalah rumus Bapak Ibu, rumus untuk kita menangani suatu masalah. Dan ini isinya ini. Next. Nah, yang pertama, segi yang pertama yang dari sudut kiri narik ke atas itu adalah menstabilkan identitas. Jadi yang garis datar begini itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika kita menangani masalah, ada hal-hal yang perlu kita kontrol terhadap permasalahan tersebut yang terdapat pada anak. Bukan kita langsung menyampaikan apa masalahnya dan lain sebagainya. Kita harus menstabilkan dulu keadaan anak ini supaya lebih bersahabat, lebih tenang, dan dia bisa menyampaikan apa adanya tentang yang dia alami. Nah, ini jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya, guru punya kata-kata yang baik buat anak yang sedang bermasalah. Misalkan ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ini lebih mendekatkan kita secara persuasif kepada anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata kuncinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, lebih kurang kita mengatakan ini, anak-anak, Ibu juga pernah berbuat salah. Yang selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak kita, nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian kalau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya Bapak Ibu, kita tidak baik juga. Merasa bersalah terus. Iya, next. Yang selanjutnya adalah setelah kita menstabilkan identitas, sudah tahu keadaan, ditanyakan dulu keadaannya, kemudian kita validasi kebutuhannya. Apa sih yang diinginkan terhadap masalah ini? Membantu siswa mengenali best match kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi best map, apakah itu power, freedom, love and belong, fun atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini suatu pertanyaan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini untuk kita menggali terhadap permasalahan yang terjadi pada anak. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini adalah memancing untuk dia mengeluarkan sesungguhnya apa yang dia alami. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mungkin lebih nyamannya seperti apa? Kita lihat secara psikologi anak tersebut. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?